Antong. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini buku tanpa kata. Passwordnya Hompila Hompimpa, hati yang hitam menjadi putih karena darah Yesus. Yeay! Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dengan tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dan ditebus oleh darah Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak persilakan adik duduk kembali. Adik-adik, kita panggil Yesus. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Amen. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan dapat tumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, senang sekali nih hari yang cerah ini kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Nah, semua sudah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Oke adik-adik, kita mulai ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik dengan sebuah buku. Wah, pasti senang banget ya mau diceritain dari sebuah buku seperti dongeng sebelum tidur. Tetapi, tahu tidak? Buku kakak ini unik sekali loh. Karena bukunya itu sama sekali tidak ada tulisan adik-adik. Tapi tenang adik-adik, buku ini walaupun tidak ada tulisannya, di dalamnya ada sebuah cerita loh. Dan kakak akan ceritakan kepada adik-adik. Judul buku ini adalah Buku Tanpa Kata. Di manakah tempat yang paling menyenangkan menurutmu? Kakak mau memberitahukan kepadamu sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Apakah kamu mau mendengarnya? Kakak hanya membutuhkan waktu sebentar saja untuk memberitahukannya. Duduk yang manis ya. Nah, lihat. Dengan warna-warna ini, kamu dapat mengetahui tempat yang paling menyenangkan itu. Bahkan, kamu bisa ke sana loh. Perhatikan ya. Nah, kita akan mulai dari halaman pertama. Warna apakah ini?
Ya, betul sekali. Ini adalah warna kuning adik-adik. Kuning itu seperti warna emas, sebuah logam yang sangat mahal harganya. Nah, ada sebuah tempat yang jalannya terbuat dari emas. Indah sekali. Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ketika kamu berjalan di atas emas, tempatmu bermain dan melakukan apa saja, semuanya sangat indah. Tahukah kamu apa nama tempat itu? Ya, itu adalah surga. Di surga tidak ada yang menangis, tidak ada yang sakit, tidak ada yang menderita, tidak ada yang membuatmu takut, dan yang terpenting, yang sangat indah adalah di surga kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung adik-adik. Kamu mau masuk ke sana? Tuhan pun ingin kamu tinggal bersama-samanya di sorga. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke surga. Kenapa? Roma 5 ayat 12. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, adik-adik, semua orang yang tidak bisa masuk ke surga itu karena ada penghalang, yaitu dosa. Tuhan itu suci, sehingga dosa tidak bisa masuk ke surga adik-adik. Lihat ini. Halaman kedua, warnanya apa? Oh, warnanya hitam. Hitam itu melambangkan hati kita yang penuh dengan dosa. Kita semua adalah orang berdosa. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan atau yang tidak, orang dewasa dan anak-anak, semua orang telah berbuat dosa. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah melanggar atau melawan perintah Allah, seperti mencuri, berbohong, melawan orang tua, berkelahi. Coba apalagi contohnya? Ya. Lalu dari semua dosa-dosa yang tadi disebutkan, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Adakah yang tidak pernah melakukan dosa? Oh, jangan salah adik-adik. Kalau pikiran kita kotor, itu juga dosa loh. Dan juga kalau kita menahan kebaikan padahal kita bisa melakukannya, itu juga dosa. Jadi kesimpulannya apa? Semua orang berbuat dosa. Wah, dengan dosamu, kamu tidak bisa masuk surga. Hei, tetapi Allah sangat mengasihimu loh. Inilah bukti kasih Allah. Nah, lihat ya, warna apakah selanjutnya? Ya, ini adalah warna merah. Nah, merah itu melambangkan darah Yesus yang mengalir untuk mengampuni dosamu. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus itu Tuhan, tetapi Ia mau menjadi manusia, lahir di dunia, menderita, bahkan Ia mati di salib karena Dia sangat mengasihi kita. Seharusnya kita dihukum adik-adik karena kita yang berdosa, tetapi Yesus menggantikannya dengan mati di atas kayu salib. Hukuman kita telah ditanggungnya. Yesus baik ya adik-adik, kita semua diselamatkan. Hati yang hitam tadi telah menjadi putih karena darah Yesus. Wow, jadi putih deh. Ini dia adik-adik, putih melambangkan hati yang telah diampuni. Hanya hati yang putih yang bisa masuk surga. Kamu mau hatimu menjadi putih seperti ini? Nah, caranya mudah. Namun harus sungguh-sungguh ya. Akui semua dosamu, mohon ampun kepada Yesus, dan undanglah Dia untuk masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu mau menerima Yesus dalam hatimu? Nah, yuk kita berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa memiliki hati yang putih seperti buku tadi ya. Ya semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kakak tuntun adik-adik berdoa ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku sadar, aku orang berdosa. Aku pernah melakukan dosa. Adik-adik sebutkan dosa apa yang pernah adik-adik lakukan. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus mengasihiku. Saat ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya mulai hari ini aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita kembali ke bukunya ya. Kita balik lagi nih. Kita balikkan lagi bukunya. Yang terakhir adalah warna apa ini? Ya, ini adalah warna hijau. Hijau melambangkan pohon yang bertumbuh. Kamu telah menerima Yesus, maka kamu harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Ya adik-adik, kamu dapat membaca firman Tuhan setiap hari. Kamu bisa berdoa, pergi ke sekolah minggu, atau mendengarkan ibadah online. Kamu juga bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Kamu juga bisa selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan adik-adik, ingat ya, cerita yang sudah kamu dengar pada hari ini, kamu sampaikan kepada teman-teman, orang tua, bahkan siapa saja, supaya mereka pun masuk surga seperti kamu. Nah adik-adik, untuk lebih mengingat lagi tentang cerita buku tanpa kata, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Mas Kambang
Nah, saatnya kita ayat hafalan ya. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Wah, luar biasa ya ayatnya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sekarang mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Kita mau terima berkat ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekarang kami percaya bahwa suatu saat nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau di tempat yang indah, yaitu di surga. Karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami dan Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.